Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya Sultan Diko. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Nah, kali ini kita bakal ngelanjutin cerita sebelumnya yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet, Season 3. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar makin rame. Dukungan kalian berarti banget buat Bang Diko, oke? Udah pada siap? Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Siapin cemilan, atur posisi yang nyaman, dan mari kita mulai. Jalur ini relatif landai dan mudah dilalui. Kami berjalan dengan santai sambil menikmati keindahan Danau Ranopani yang tenang. Angin menderu tatkala langkah diayunkan. Tidak ingin memaksa, tujuan kami hari ini ialah Danau Ranukumbolo. Danau yang menjadi primadona gunung ini. Aku yang penasaran akan keindahannya, sudah tak sabar ingin lekas sampai. Beberapa warung pos sudah tutup tatkala kami lewati, seiring waktu yang mulai temaram. Jam demi jam berlalu, suara azan terdengar sayup di kejauhan. Aku meminta sedikit waktu pada Satria dan Vitara untuk sekedar melakukan sholat maghrib. Namun kata Satria, "Nanggung, nanti saja, benar lagi juga sampai." Aku mengurungkan niat tersebut jika memang sebentar lagi sampai. Kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan dengan misteri. Langkah kami semakin cepat, bukan lagi karena semangat, tapi lebih karena dorongan Satria. Vitara dengan napas tersengal-sengal hanya bisa mengikuti. Aku sendiri merasa tidak nyaman meninggalkan kewajiban sholat maghrib demi mengejar Ranukumbolo. "Sat, yakin nih? Udah mau gelap banget," ujarku mencoba menyuarakan keraguan. "Tenang aja Dav, saya sudah sering kesini, sebentar lagi juga sampai. Lagian pemandangan sunset di Ranukumbolo itu, nggak ada duanya," jawab Satria, matanya berbinar-binar. Aku menghela napas. Percuma berdebat dengan Satria yang keras kepala. Kami terus berjalan, mengikuti jalan setapak yang semakin sulit terlihat di bawah remang senja. Suara-suara hutan mulai terdengar lebih jelas, menambah kesan mencekam. Itu kayaknya ada cahaya," seru Vitara menunjuk ke arah depan nun jauh di sana. Benar saja, di kejauhan tampak titik-titik cahaya yang berkelap-kelip. Semangat kembali membara. Kami mempercepat langkah, berharap segera sampai di Ranukumbolo. Namun entah mengapa, semakin dekat dengan cahaya itu, makin aneh pula yang kami rasakan. Cahaya tampak tidak berasal dari lampu atau obor, melainkan seperti kunang-kunang raksasa yang berterbangan di atas danau. "Itu apa?" gumam Vitara, suaranya bergetar. Satria terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia yang biasanya paling berani, kini tampak ketakutan. Saya tidak pernah lihat yang kayak gini sebelumnya," ujarnya lirih. Kami bertiga terpaku di tempat, menyaksikan pemandangan aneh di depan mata. Danau Ranukumbolo yang seharusnya indah dan menenangkan, kini tampak menyeramkan dengan cahaya-cahaya misterius yang berterbangan di atasnya. Sejurus kemudian, salah satu cahaya itu bergerak mendekat ke arah kami. Semakin dekat, semakin jelas pula bentuknya. Bukan kunang-kunang, melainkan bola-bola cahaya berukuran kepala manusia yang memancarkan aura dingin. "Lari!" teriak Satria, menarik tanganku dan Vitara. Kami berlari sekuat tenaga meninggalkan Ranukumbolo yang kini tampak seperti gerbang menuju dunia lain. Bola-bola cahaya itu mengejar kami, terbang rendah di atas kepala kami. "Astagfirullah, saya belah juga apa? Jangan maksa," bentakku menyalahkan Satria. "Sudah, jangan menyalahkan saya. Sekarang yang penting kita selamat," balas Satria panik. Kami terus berlari tanpa tahu arah. Yang penting menjauh dari danau terkutuk itu. Suara tawa aneh terdengar dari belakang, membuat bulu kuduk merinding. "Ih, kayaknya kita salah jalan nih," seru Vitara menunjuk ke arah depan. Kami berhenti,
Di depan kami, terbentang jurang yang dalam. Tidak ada jalan lain selain berbalik arah. Mau tidak mau kita harus lawan, ujarku mencoba menyemangati diri sendiri dan teman-teman. Kami berbalik menghadapi bola-bola cahaya yang semakin mendekat. Satria mengambil batu besar di dekatnya, bersiap melemparkannya ke arah cahaya tersebut. Kita lempar bareng-bareng, perintah Satria. Kami mengangguk saat bola-bola cahaya itu sudah sangat dekat. Kami melemparkan batu sekuat tenaga. Brak! Salah satu bola cahaya itu pecah mengeluarkan suara aneh seperti kaca pecah. Cahaya itu meredup lalu menghilang. Berhasil, seru Fitara lega. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Semakin banyak bola-bola cahaya yang muncul dari danau mengepung kami dari segala arah. Kita tidak bisa menang lawan mereka, ujarku putus asa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria tua berjubah putih muncul dari balik pepohonan. Wajahnya teduh, namun auranya sangat kuat. "Jangan takut, saya akan membantu kalian," ujarnya dengan suara tenang. Pria tua itu mengangkat tangannya, dari tangannya keluar cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu menyebar, mengenai bola-bola cahaya yang mengepung kami. Bola-bola cahaya itu menjerit kesakitan, lalu menghilang satu persatu. Dalam sekejap, Danau Ranukumbolo kembali tenang. "Siapa Anda?" tanyaku penasaran. "Saya adalah penjaga danau ini. Kalian telah mengganggu kedamaiannya," jawab pria tua itu. "Maafkan kami tidak tahu," ujarku menyesal. "Kalian harus belajar menghormati alam. Jangan hanya mengejar keindahan, tapi juga perhatikan kewajiban kalian," nasihat pria tua itu menunjuk ke arahku. Aku terdiam. Kata-kata pria tua itu sangat menohok hatiku. Aku menyesal telah mengabaikan sholat maghrib demi mengejar Ranukumbolo. "Sebagai hukuman, kalian harus membersihkan danau ini selama 3 hari. Setelah itu kalian boleh pergi," ujar pria tua itu. Aku mengangguk menerima hukuman itu dengan ikhlas. Musabab tahu telah melakukan kesalahan besar. "Dava, ayo turunkan ranselmu," ucap Fitara membuyarkan lamunanku. "Dari tadi hanya bengong. Tuh, tolongin Satria memasang tendar." Aku yang masih bingung mengedarkan pandangan ke sekeliling, namun tidak menemukan sosok pria tua berpakaian serba putih tadi. "Aneh," ucapku tambah sadar. "Apanya yang aneh?" tanya Fitara bingung. Tidak ingin memperkeruh suasana, aku segera menurunkan tas carrier yang di bawah, yang lalu bergegas membantu Satria membangun tenda. "Sepertinya hanya saya saja yang melihat Pak Tua tadi," ujarku pada diri sendiri. Udara dingin menusuk kulit, namun semangatku sedikit terpompa setelah mendengar ucapan Fitara. Aku segera menurunkan ransel dari punggungku yang terasa remuk. Pemandangan di sekelilingku adalah hamparan Ranukumbolo yang luas, tenang, dan biasa saja. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada sosok berjubah putih. "Aneh," gumamku pelan. Masih mencoba mencerna kejadian tadi. "Apanya yang aneh, Dav?" tanya Fitara mengerutkan dahi. Ia tampak lelah tapi raut wajahnya masih menyimpan semangat. Aku mengkeleng. Enggak ada apa-apa. Cuma tadi kayaknya lihat sesuatu." "Halusinasi kecapean paling. Udah, bantuin saya masang tinda ini. Nanti keburu gelap." Aku mengangguk dan segera membantu Satria. Sementara Fitara mulai mengeluarkan peralatan memasak dari ransalnya. Suasana mulai mencair meskipun aku masih merasa ada yang mengganjal. "Sat, kamu yakin tadi kita tidak salah jalan?" tanyaku mencoba memulai percakapan. Satria menghela napas. "Saya udah sering kesini, Dav. Gak mungkin salah jalan. Lagian, tadi kan kita ngikutin jalur yang benar. Tapi tadi saya merasa ada yang aneh. Seperti ada yang mengejar kita." "Udah deh, Dav. Jangan nakut-nakutin," timbal Fitara yang sedang sibuk menyalakan kompor. "Mungkin kamu cuma kecapekan. Udah, makan aja dulu biar tenang." Aku terdiam. Percuma saja mencoba meyakinkan mereka. Mungkin benar ini dampak kelelahan yang mengakibatkan berhalusinasi.
Aku mencoba menepis semua pikiran yang datang, meski bayangan pria tua berjubah putih itu masih terekam jelas di benakku. Setelah tenda selesai didirikan, aku segera melaksanakan sholat, sementara Satria dan Vitara makan malam duluan. Setelah selesai sholat, aku melanjutkan aktivitas makan malam, kemudian ikut bergabung bersama Satria dan Vitara. Kami bertiga duduk di depan tenda, menikmati keindahan Rano Kumbolo di bawah taburan bintang. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Subhanallah, keren banget ya tempat ini, celetuk Satria memecah keheningan. Bagus dong, berarti saya tidak salah mengajak kalian ke sini, sahut Satria bangga. Aku tersenyum, pemandangan memang indah, tapi tetap saja ada perasaan tidak nyaman yang menghantui. Iya, besok kita lanjut summit attack jam berapa? Tanya Vitara. Jam 12 malam lah, biar pas sunrise udah di puncak, jawab Satria. Aku mengangguk setuju. Summit attack, pendakian ke puncak Mahameru adalah tujuan utama kami. Tapi entah mengapa ada perasaan ragu. Apakah aku sanggup melanjutkan perjalanan ini? Dev, kamu kenapa diem aja dari tadi? Tanya Satria menyadari keberubahan sikapku. Aku menghela napas. Entahlah, tiba-tiba merasa kurang enak badan. Kayaknya saya nggak ikut summit attack deh. Satria dan Vitara saling pandang. Kamu sakit? Tanya Vitara khawatir yang lalu dengan sigap memeriksa keadaanku. Setelah memeriksa keadaanku, aman. Semua normal-normal saja. Tidak ada gejala dehidrasi dan hipotermia. Saya cuma merasa tidak enak badan. Seperti ada yang bilang jangan ikut summit. Jawabku mencoba menjelaskan tentang perasaan yang dialami. Satria tertawa sinis. Kamu mah gitu, penakut. Udah deh, nggak usah percaya sama hal-hal gituan. Kita kan mau naklukin Mahameru, bukan malah takut sama Litos. Aku terdiam. Satria memang keras kepala dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Aku juga tidak bisa memaksakannya untuk mempercayai perasaanku. Saya serius, Sat. Sepertinya besok gak bisa ikut summit, ujarku dengan nada tegas. Satria menghela napas. Ya sudah, terserah kamu. Katanya, alam adalah kitab suci yang mendekatkanmu pada Tuhan. Aku menghela napas panjang. Aku tahu akan menyesal jika tidak ikut serta dalam perjalanan summit. Namun, entah mengapa aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang bergejolak di hati. Semacam ada kekuatan lain yang menarik jiwa agar tetap berada di danau Rano Kumbolo ini. Vitara lalu mengusulkan, bukankah kita sudah berjanji untuk saling menjaga, tetap bersatu dalam keadaan apapun? Jika Dava tidak bisa ikut summit besok, kita akan menundanya sampai lusa. Kami semua setuju dengan keputusan Vitara. Gelang yang melingkar di tangan kami adalah saksi janji itu. Banyak hal yang kami perbincangkan hingga tanpa sadar, aku hampir saja melewati batas waktu sholat Isya. Dava, kita istirahat duluan ya, ujar Satria. Aku mempersilahkan keduanya, sementara aku sendiri memutuskan untuk mengambil air wudhu di danau Rano Kumbolo. Rano Kumbolo cukup sepi, hanya ada beberapa pendaki lain selain tim kami. Itu pun berada cukup jauh dari tenda kami. Angin menderu tatkala wudhu dilakukan. Kalung mata leluhur yang aku kenakan tiba-tiba bergetar, seolah merasakan ada sesosok dari dunia lain tengah mengawasi. Namun aku tepis semua perasaan yang hadir dan lalu segera melakukan sholat. Aku menggelar matras di luar tenda yang tidak jauh dari api unggun. Benar saja, setelah selesai dan mengucapkan salam, aku mendapati seorang wanita yang duduk di pinggir Rano Kumbolo dengan tubuh menghadap ke danau. Sosok yang diperkirakan adalah perempuan tersebut seperti sedang menangis. Hal itu dapat ditebak dari tangisannya yang terdengar sangat pilu. Aku berniat menghampirinya, namun semakin dekat tercium aroma melati yang kian pekat menerobos hidung. Nah, itu tadi untuk cerita hari ini. Gimana, bikin penasaran kan? Mau tahu kelanjutannya? Makanya jangan sampai ketinggalan part berikutnya ya. Akhir kata, saya Sultan Diko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.